Jelang Indonesia versus Cina, deru harapan dan drama di balik layar Garuda. Angin Bali belum sempat menyapa seluruh pemain, tapi riak-riak kesiapan sudah mulai terasa. Kali ini, tak ada ruang untuk kekacauan seperti saat melawan Australia tempo hari. Saat Tom Haye menyebut momen itu ban naik roller coaster. Datang satu-satu, persiapan mepet, dan chemistry tak sempat matang. Kini, Patrick Kluivert tak mau mengulang kisah muram itu. Beruntungnya musim kompetisi sebagian besar Liga Eropa dan domestik sudah mendekati akhir. Banyak pemain telah menyelesaikan tugas klubnya, bahkan beberapa sudah mengucapkan salam perpisahan. Itu artinya, pemusatan latihan bisa dijalankan lebih optimal. Tapi sebelum mereka bersatu dalam semangat merah putih di bawah langit Bali, mari kita mengintip sejenak kabar para anak rantau dan pejuang lokal Garuda yang bersiap menyingsingkan lengan untuk negeri. Tom Haye, salam perpisahan dan masa depan yang mengambang. Ada nuansa emosional yang menguar di Almere City, Belanda. Bukan karena sekadar degradasi, tapi karena berakhirnya sebuah bab dalam karir Tom Haye. Ia bersama 6 pemain lain, resmi meninggalkan klub yang harus turun kasta ke Eerste Divisie. Dalam makan siang perpisahan pada 21 Mei lalu, Haye tak hanya mengucap selamat tinggal kepada klub, tapi juga pada petualangannya selama setahun terakhir, 30 pertandingan, 2 assist, dan perjuangan yang tak cukup menyelamatkan Almere dari jerat jurang klasemen. Kontraknya habis akhir Juni nanti. Lalu kemana langkah Haye berikutnya? Belum ada kepastian. Namun satu hal yang pasti, ia akan segera mengenakan seragam merah putih, siap menebus kekacauan persiapan laga terakhir dengan harapan dan determinasi baru. Shane Patinama, hati yang terbagi, pilihan sudah diambil. Shane Patinama, sang bek elegan, sempat menggetarkan pasar transfer Asia Tenggara. Setelah berpisah dengan KCUPen meski masih memiliki sisa kontrak setahun, 2 klub langsung berebut, Bayangkara FC dan Buriram United. Tapi nasib sudah berbicara. CEO Bayangkara, Sumarji, mengakui kalah cepat dari klub Thailand itu. Buriram United seolah menang lotre dengan mendapatkan tanda tangan bek berusia 26 tahun ini. Pilihan yang pragmatis, mungkin juga emosional. Jai Idzes, pilar yang diperebutkan. Meski Venezia terpuruk di Serie A, nama Jai Idzes justru bersinar. Ia tampil konsisten, bahkan menyandang ban kapten di beberapa laga. Tapi ironisnya, klubnya nyaris kembali terdegradasi. Laga terakhir melawan Juventus tak akan dimainkan oleh Idzes karena akumulasi kartu kuning. Namun di luar itu, rumor terus mengiringinya. Dari Bologna hingga Inter Milan, nama Idzes menggema di radar transfer. Inter, sang finalis Liga Champions, mengincarnya sebagai regenerasi lini belakang. Bologna, juara Coppa Italia, juga mengincar jasanya. Pilihannya berat, tapi untuk sekarang, Jai punya satu tugas utama, menjaga gawang Garuda tetap steril dari gempuran Cina. Lillipali, sang veteran yang tak pernah usang. Stefano Lillipali sudah tiba di Bali. Usianya memang 35 tahun, tapi semangatnya masih membara. Setelah hampir 2 tahun tak membela timnas, ia dipanggil lagi. Terakhir kali ia mencetak gol untuk Indonesia adalah saat menghadapi Turkmenistan pada 2023, sebelum dilupakan oleh Shin Tae-yong. Kini, di bawah Kluivert, Lillipali kembali. Bersama Borneo FC musim ini, Lillipali membukukan 6 gol dan 4 assist dari 28 laga. Tak hanya statistik, tapi juga visi bermain dan kepemimpinan yang dibutuhkan tim muda seperti Garuda. Emil Audero, sang penjaga terpilih. Ketika Marten Paes harus absen karena akumulasi, semua mata langsung tertuju pada Emil Audero. Kiper keturunan Indonesia yang musim ini gagal membawa Palermo promosi, kini punya kesempatan langka, debut di laga resmi Timnas Indonesia. Emil sudah mengucapkan salam perpisahan pada Palermo, dan bersiap kembali ke Como yang akan bermain di Serie A musim depan. Di antara saga bursa transfer dan perebutan posisi utama di klub, laga melawan Cina bisa menjadi panggung awal untuk membuktikan bahwa Emil memang pantas mengawal gawang Garuda ke Piala Dunia. Justin Hubner, trofi, cinta, dan masa depan. Baru saja dinobatkan sebagai pemain terbaik Wolverhampton U21, Justin Hubner memutuskan hengkang. Kontraknya habis akhir Juni, dan belum ada tanda-tanda perpanjangan. Di tengah isu pribadi yang mengaitkan namanya dengan aktris Jennifer Koppen, Hubner tetap profesional.
Masa depannya masih teka-teki, tapi satu hal jelas, Indonesia menantinya. Di usia 21 tahun, dengan mental baja dan pengalaman Eropa, Hubner akan jadi pilar masa depan lini belakang. Marcelino Ferdinand, wonderkid yang masih mencari rumah. Marcelino baru saja menjalani debut championship bersama Oxford United. Hanya 13 menit, tapi cukup jadi perbincangan. Ia memang belum diberi banyak waktu bermain di Inggris, namun kini muncul rumor ia masuk radar NAC Breda. Dengan kontrak hingga 2026, Marcelino tak buru-buru. Tapi peluang bermain di Eredivisie, bersama nama-nama seperti Verdong dan Hilgers, tentu menggoda. Untuk sekarang, ia sudah kembali ke Indonesia dan siap membela Garuda. Kelvin Verdong, setia, tapi tetap realistis. Kelvin Verdong jadi pilar tak tergantikan NEC Nijmegen musim ini. Namun pemain berusia 28 tahun itu realistis. Mungkin saya bisa dapat lebih banyak uang di tempat lain, katanya. Ia tidak menutup kemungkinan hengkang, tapi tetap menjalin hubungan baik dengan NEC. Selama 2 musim, Verdong sudah menunjukkan kesetiaan. Tapi seperti pepatah lama, setia itu baik, tapi masa depan harus diperjuangkan. Egy Maulana Fikri, kebangkitan sang winger. Egy sempat dicoret karena cedera, tapi kini kembali. Bersama Dewa United, ia mencetak 12 gol dan 7 assist, statistik terbaik pemain lokal musim ini. Egy tak hanya tajam, tapi juga konsisten. Pelatih Patrick Kluivert bahkan memantau langsung performanya di Liga 1. Kini, Egy kembali mengenakan seragam timnas, membawa semangat dan keyakinan bahwa masa depannya masih panjang. Ia ingin menunjukkan bahwa dirinya bukan sekadar bintang liga lokal, tapi juga bintang Asia. Kembalinya si kembar Sayuri. Yance dan Yakob Sayuri akhirnya kembali ke skuad. Setelah absen sebelumnya, pelatih Malut United, Imran Nahumaruri, memastikan keduanya dalam kondisi prima. Tak ada cedera, tak ada alasan untuk ragu. Dengan kreativitas dan kecepatan mereka, Indonesia punya tambahan amunisi eksplosif. Menatap 5 dan 10 Juni, saatnya membuktikan. Pertandingan melawan Cina dan Jepang bukan sekadar pertandingan biasa. Ini adalah ujian akhir di grup C. Lolos atau tidak semuanya bisa ditentukan dalam 2 malam saja. Tapi kali ini, tak ada alasan, kesiapan mepet, tak ada drama last minute. Semua sudah berkumpul, semuanya fokus. Dan kami, seperti Anda, menanti Garuda terbang tinggi, mengibarkan bendera di langit Asia. Ayo Indonesia! Saatnya menulis sejarah.